Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febriana Lukman Hakim. Saya dari kelas 01 Sek 003 ingin mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kehidupan yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika, keutamaan, teleologis, dan deontologis. Etika dalam Pancasila ialah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, dan juga kemanusiaan. Alasan diperlakukannya Pancasila sebagai sistem etika, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya rasa berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain. Kerusakan lingkungan berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan sebagainya. Sumber historis, sosiologis, dan politis. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat norma-norma dasar, yaitu Grand Norm, sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya. Dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Argumen dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu PNI, Parmusi, PNU, dan PKI. Pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataan P4. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi, yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Oleh karena itu, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara seimbang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika masih banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.